warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamriani dari SDN 100 Singgasari yang akan melakukan video pembelajaran UKIN tanggal 30 November 2023 di sekolah SDN Negeri 100 Singgasari, Kabupaten Luwu. Perempuan begitu sama sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita ketemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Semua berdiri. Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi tanduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita berdoa, kita bersalawat dulu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salawat kita. Bajunya, oke, yang masih di luar celananya, masukkan itu, semua baju masukkan nih, masukkan bajunya, oke, masukkan bajunya, oke, sudah, silakan menengok kiri kanan, masih ada sampah, kalau ada sampahnya dikumpul, kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Sudah? Sudah. Oke, baik. Sebelum belajar, saya mau cek satu-satu kehadirannya. Jadi, minggu lalu masih ada yang tidak hadir. Saya mau kalian
2023. Abi, Agam, Ain, Alsa, oke, Asdar, Akila, Ataya, oke, Aulia, Asifa, Ferdinand, oke, Malika, Awan, Iqmal, Muhammad Ijar. Ini bagaimana ini? Sudah berapa kali tidak datang? Nafisa? Oke, baik. Sebelum kita memasuki proses belajar mengajar yang inti dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dulu sesuai dengan pedoman kurikulum kita pada tahun ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kita menyanyikan salah satu lagu pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulangi, ada yang tidak seragam. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. oke, baik. Anak-anakku yang hebat, sebagaimana proses pembelajaran kita pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa arti dari kata iman? Berapa jumlah rukun iman? Nah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, rukun iman yang keberapa? Berapa? 4. Kemudian Nabi yang pertama siapa? Terakhir siapa Nabi yang diberikan mukjizat tongkat? Musa. Siapa Nabi yang diberikan mukjizat tidak harus terbakar oleh api? Ibrahim. Siapa Nabi yang diberikan mukjizat dapat membuat burung dari tanah liat? Siapa? Isa. Oke, baik. Jadi anak-anak yang hebat, alhamdulillah kalian masih mengingat pembelajaran pada minggu lalu. Sekarang kita masuk di materi pada bab selanjutnya, yaitu tentang indahnya saling tolong menolong. Anak-anakku yang hebat, anak-anak yang cerdas dan soleha, sekarang perhatikan tampilan layar di depan. Inilah yang akan kita capai nantinya dalam proses belajar mengajar, di mana tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu tentang bagaimana peserta didik bisa
tidak seagama dengan saya, yang saya bantu itu harus orang muslim, jadi tidak. Hal seperti itu harus dihilangkan dari pikiran kita bahwa kita harus menolong yang seiman saja, tidak. Siapapun, dimanapun yang membutuhkan pertolongan kita seperti yang kita alami sekarang ini. Sekarang ini kan kita yang seiman dengan kita, di mana lagi yang baru kemarin dimintakan sumbangan? Palestina. Itu bukan kita tidak saling mengenal, tetapi kita punya rasa keimanan sehingga kita bergerak hati kita untuk menolong. Itu termasuk salah satu dari contoh menolong. Memberi yang punya materi, menyumbangkan materi, yang tidak punya materi, menyumbangkan apa? Doa. Jadi kemarin ada yang bilang, "Ibu, saya tidak punya uang." Oke, baik. Karena kita semua tidak punya, sama-sama tidak punya uang, alangkah lebih baik kita yang tidak mampu membantu dengan materi dengan doa. Oke, baik, sudah pintar semua. Jadi yang tidak mampu membantu dengan uang, dengan tenaga, menggunakan doa. Oke, baik, itulah yang dimaksud dengan tolong menolong. Ya, inilah ayat Al-Quran sebagai landasan dari tolong menolong. Jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, dilandasi dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah juz ke-5 ayat 2. Ini. Jadi
mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Selain kelompok 1, siapa lagi? Oke, baik, dari kelompok 4, silakan. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Siapa lagi yang bisa membacakan terjemahannya? Oke, baik, silakan dari kelompok 3. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Oke, baik. Jadi inilah yang disebut dengan landasan ayat Al-Quran dari sikap tolong menolong. Jadi jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau berbuat permusuhan. Yang dianjurkan tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Jadi ingat, yang berbuat dosa jangan saling menolong di situ, karena kita dilarang, dan itu salah satu perbuatan yang dilarang Allah. Yang bernilai pahala itu ketika kita mengerjakan tolong menolong dalam kebaikan, dalam kebajikan, atau dalam hal-hal yang baik sebagai anak yang soleh dan soleha. Yang dilarang oleh Allah itu ditinggalkan, dan yang diserukan atau yang diperintahkan itulah yang kalian kerjakan, supaya kelak kita nanti menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, anak-anak yang hebat, anak yang cerdas, setelah Ibu menjelaskan tadi panjang lebar mengenai tolong menolong, Ibu guru ingin mengetahui kira-kira sampai di mana pemahaman kalian dari penjelasan Ibu guru, sampai di mana kalian mengerti tentang materi ini. Guru ingin kalian menjawab pertanyaan dari Ibu guru. Kira-kira bagaimana sikapmu jika ada teman atau tetangga atau orang lain yang membutuhkan pertolongan? Siapa yang bisa? Oke, silakan berdiri. Saya akan menolong sesuai kemampuan saya. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Bagus. Jadi menurut teman kalian, dia akan menolong sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau menolong memang mesti ikhlas. Jadi tidak ada paksaan. Makanya menurut teman kalian, dia akan menolong sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau misalnya orang kelaparan, kemungkinan diberikan makanan. Misalnya ada orang kekurangan air, diberikan air. Misalnya ada yang sakit, datang dijenguk, dibawakan biskuit atau apa. Tetapi jangan dipaksakan dan harus ikhlas. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu guru, kira-kira mengapa kita perlu saling menolong? Silakan berdiri. Mengapa kita perlu saling menolong? Karena menolong adalah perbuatan yang baik. Karena menolong adalah perbuatan yang baik. Benar, tepuk tangan. Ya, inilah yang disebut dengan tolong menolong. Mengapa kita perlu menolong? Karena menolong itu perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang baik itu dibalas oleh Allah dengan apa? Paham? Pahala. Kira-kira kalau menolong adakah orang yang berdosa? Ada. Ketika menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Oke, baik. Sekarang tiba saatnya Ibu guru, karena sudah panjang lebar tadi menjelaskan tentang hikmah atau gambaran dari tolong menolong. Sekarang di depan kalian sudah ada lembaran kertas berupa tugas kelompok. Tugas itulah dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Pertama, saya sudah berikan tugasnya. Kemudian setelah nanti selesai, poin yang kedua dipaparkan hasil diskusinya di depan. Kemudian bagi yang sudah selesai silakan menunjuk bahwa Ibu saya sudah selesai, silakan naik di depan. Silakan dikerjakan. Pertama di sini ditulis nama
ketua kelompok. Kemudian anggotanya ini tugas kelompok 1, kemudian ini 1, 2, 3 dijelaskan. Ini amati gambarnya, kira-kira ini apa yang dia kerjakan sekarang, itu ditulis sesuai dengan pendapat kalian. Jadi untuk satu tim ini semua bekerja sama, jadi tidak satu orang yang bekerja tetapi kerja sama, ini 4 orang. Kemudian di sini sudah ditulis nama ketua kelompok, sudah. Ini diamati untuk kelompok 2, kemudian tulis di sini gambarannya. Ini ya, menurut kalian apa? Sudah? Kalau ada yang tidak tahu silakan bertanya. Kalau ada yang tidak tahu atau kurang jelas silakan bertanya. Sudah ditulis nama ketua kelompok, sudah? Usahakan ya. Nah, ini untuk kelompok 3. Kelompok 3. Jadi kerjakan yang tertib, jangan ada yang ribut. Jika ada yang tidak diketahui silakan bertanya. Sudah ditulis. Ini 5 orang. Jadi antara laki-laki dan perempuan saling bersama. Buka buku paketnya, ada di dalam paket itu ada jawaban. Bagaimana pekerjaannya? Sudah selesai? Oke, ini karena sekarang tugasnya sudah selesai, Bu Guru ingin kalian naik satu persatu memaparkan di depan teman-teman. Siapa yang mau duluan? Kelompok berapa yang pertama maju? 1. Kelompok 1 siap? Paparkan hasil diskusinya. Kelompok 1 naik. Jadi ketua dulu baru diikuti oleh anggotanya. Silakan naik di sini. Jangan ditutupi layarnya. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Membantu atau menolong orang yang terluka. 2. Mengapa kita perlu saling menolong? Karena menolong itu perilaku baik. 3. Menurut saya gambar ini sedang membantu orang yang sedang terluka dan memberikan obat yang sedang terluka. Oke, baik sekali, tepuk tangan. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Oke, silakan naik ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami. 1. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Kami akan memberi pertolongan semampu saya. Mengapa kita perlu saling menolong? Karena menolong adalah perilaku terpuji. 3. Menurut saya gambar ini sedang memberi sedekah atau sembako, membantu orang yang tidak mampu, memberi sumbangan untuk anak yatim. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, tepuk tangan. Jadi sekarang giliran kelompok 3 karena kelompok 1, kelompok 2 sudah naik memaparkan. Jadi saya mau anak-anakku yang ada di bawah yang belum sampai giliran untuk tampil di depan, silakan perhatikan apa yang disampaikan oleh temannya. Sebentar saya akan bertanya. Kira-kira menurut kalian siapa kelompok yang paling bagus? Jadi yang karena kalian mendengarkan di bawah, saya mau kalian menyimak apa yang disampaikan oleh temannya yang ada di depan atau yang diberikan kesempatan untuk naik presentasi. Jadi sekarang giliran kelompok 3, silakan. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Jawaban kami, menolongnya dengan ikhlas. 2. Mengapa kita perlu saling menolong? Karena saling menolong merupakan sikap yang baik. 3. Menurut saya, gambar ini sedang menceritakan tentang. Oke, baik, itulah pemaparan dari kelompok 3. Tepuk tangannya.
akan menyampaikan diskusi kami. 1. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan menolong anak yatim? 2. Karena kita harus membantu, mengapa kita perlu saling menolong? Karena kita harus membantu. 3. Lalu saya dapat ini sedang bekerja sama. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke, anak-anakku, karena kalian sudah naik satu persatu memaparkan hasil diskusi kalian dengan teman-teman kalian, saya mau karena sekarang kurang semangat kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin belajar. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yeay! Sudah semangat? Sudah! Oke, baik anak-anak, aku yang hebat, anak-anak yang cerdas. Tadi kalian telah memaparkan hasil diskusi kalian. Alhamdulillah, Ibu Guru sangat bangga terhadap jawaban-jawaban kalian dan Ibu Guru sangat menghargai jawaban-jawaban kalian. Semua jawaban menurut saya benar. Adapun hikmahnya dari materi yang saya sampaikan tadi itu, alhamdulillah kalian sudah luar biasa sangat memahami. Jadi saya mau kalian tidak hanya memahami saja materinya, saya ingin kalian bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang tolong menolong itu. Jadi ketika kita sudah memahami materinya, kita sudah tahu bagaimana hikmahnya, saya ingin kalian semua bagaimana berperilaku saling tolong menolong dalam kehidupan. Ketika ada yang membutuhkan bantuan kita, silakan dengan tangan yang ringan, dengan keikhlasan hati kalian untuk menolong. Entah itu menjenguk orang sakit, entah itu menolong orang yang kesusahan, baik besar maupun kecil, bantuan kita itu jangan dinilai dari baiknya, banyaknya, sedikitnya, kurangnya, bagusnya, tapi dinilai dari keikhlasan hati menolong. Karena ketika kita ikhlas, kita akan mendapatkan pahala atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi nanti hasil diskusinya kita akan tempel di dinding, karena di sini sudah ada, nanti tempel di sana. Jadi hasil diskusinya itu kita akan tempel di dinding. Makanya saya dari awal menyampaikan, kerjakanlah dengan baik, jangan ada yang kotor, supaya hasil dari kalian itu dikenang bahwa oh ternyata menurut saya ini, tolong menolong menurut saya ini, kapan kita tolong menolong ini. Jadi kita baca, jangan cuma ditempel saja, tetapi dilihat, dibaca, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, sekarang kita sudah sampai pada materi tentang menarik kesimpulan. Jadi sebelum Ibu Guru mempersilakan kalian untuk menyimpulkan sebagai pembelajaran yang terakhir yang Ibu sampaikan, yaitu marilah kita melaksanakan segala sesuatunya yang berciri khas kebaikan dalam lingkungan kita di bertetangga, bermasyarakat, entah itu sesama muslim maupun non muslim. Ibu Guru menyarankan untuk berlaku menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, bertoleransi atau saling menghargai, saling menghormati antar sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Sebagai kesimpulan, Ibu Guru akan menunjuk satu orang, kira-kira apa inti dari pemahaman materi kita. Jadi bagaimana karena tadi Ibu sudah menyampaikan inti dari penjelasan pada pagi hari ini, Ibu Guru ingin kalian semua bisa menyimpulkan, tetapi satu orang saja yang mewakili, kira-kira apa hikmah yang dapat kita peroleh pada pembelajaran ini, apa yang kalian paham? Siapa yang bisa? Saya materi
Oke, baik. Benar sekali, tepuk tangan. Itulah yang disebut dengan hikmah dari materi ini, yaitu kita bisa memahami dan bagaimana kita nantinya bisa menerapkan untuk ikhlas menolong sesama. Oke, sekian pada pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Ibu guru ingin kalian semua semangat belajar di rumah. Bagaimana materi pada pagi hari ini kalian bisa terapkan di sekitar kita, khususnya di sekitar tetangga, di sekitar lingkungan tempat tinggal. Saya mau semua nanti minggu depan bisa kembali mengingat dan mengulang bagaimana materi ini kita pelajari. Saya mau kalian tidak melupakan begitu saja tentang penjelasan ini. Untuk materi minggu depan, karena hari ini kita mempelajari tentang tolong-menolong, minggu depan kita akan mempelajari tentang indahnya ketika kita berperilaku jujur. Anak-anakku, demikianlah proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Silakan simpan bukunya semua. Anak yang hebat, marilah kita bersiap untuk pulang. Sebelum kita pulang, kita nyanyikan dulu salah satu lagu, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, kita lanjutkan dengan berdoa sebelum pulang membaca surah Al-Fatihah. Dipimpin ketua kelas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.